Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta selama hampir 7 jam pada Senin 1 September. Yakut dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 sampai 2024. Yakut mulai diperiksa sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Barat dan keluar pukul setengah 5 sore. Dalam keterangan persnya, Yakut mengatakan selama diperiksa ia memperdalam keterangan yang ia sampaikan di pemeriksaan sebelumnya pada 7 Agustus lalu. Saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan yang dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. KPK sebelumnya telah mengumumkan berdasarkan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang kini telah mencapai tahap penyidikan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK juga telah mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qaumas. Menko Polhukam Budi Gunawan memastikan kondisi sejumlah wilayah di Indonesia yang sempat dilanda demonstrasi kini sudah kembali kondusif. Usai rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Menko Budi mengatakan aktivitas masyarakat serta roda perekonomian sudah berjalan normal. Pihaknya juga telah menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana hasil sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 31 Agustus lalu. Arahan itu diantaranya adalah merumuskan langkah terukur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis, membangun diskusi konstruktif di media sosial, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyejukkan suasana. Arahan Presiden juga termasuk menyiapkan perbantuan kekuatan dari daerah ke ibu kota apabila diperlukan. Menko Budi juga meminta masyarakat agar percaya kepada pemerintah bahwa semua aspirasi yang disampaikan ketika unjuk rasa akan didengar, ditampung, dan ditindaklanjuti. Langkah-langkahnya jelas bahwa semua aspirasi masyarakat itu prioritas. Harus tetap kita tampung, namun dalam suasana yang disampaikan secara baik gitu loh. Sesuai aturan, pemerintah menjamin itu semua didengar dan akan ditindaklanjuti. Percayakan pada pemerintah. Ukuran tindakan tegasnya sudah kita rumuskan. Jadi tidak boleh lagi terjadi aksi-aksi anarkis merusak fasilitas pemerintah, kemudian membakar dan sebagainya. Menko Budi menegaskan negara akan selalu hadir untuk mengamankan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap ajakan yang sifatnya murni menyampaikan aspirasi atau bertujuan untuk melakukan aksi anarki. Sejumlah sekolah di Kota Palu seperti SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 2 terlihat sepi tanpa aktivitas belajar mengajar pada hari Senin 1 September. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat edaran meliburkan seluruh siswa SMA dan SMK untuk menghindari potensi keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi. Surat edaran ini berlaku untuk seluruh SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menilai hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan mengingat pelajar masih rentan terprovokasi. Pihaknya juga menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan positif. Nah, untuk mencegah dan menghindari hal-hal tersebut, kami kebetulan mendapat informasi dari salah satu staf di Polda Sulteng apa kebijakan kami, dan setelah kami diskusi, kami menyepakati untuk memberikan kesempatan mereka tidak bersekolah. Artinya tidak bersekolah tetapi mereka posisi ada dalam rumah. Dan juga kita menghimbau kepada orang tua para siswa ini untuk menjaga anaknya tetap di rumah dan belajar. Jadi agar kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan ini bisa tidak terjadi. Dinas Pendidikan menyatakan libur ini bersifat sementara dan maksimal 3 hari. Apabila kondisi Kota Palu sudah kondusif, aktivitas belajar mengajar akan kembali normal. Selain itu, disiapkan juga pembelajaran daring jika masih diperlukan.